Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kita masih membahas tentang kitabuz zakah, masalah zakat, hadis 168. Setelah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang nisab zakat, nisab zakat emas perak, nisab zakat peternakan, nisab zakat pertanian dan buah-buahan. Maka hadis yang selanjutnya berbicara tentang harta-harta yang dia tidak terkena wajib zakat. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, Al-hadithu thaminu was-sittuna ba'dal mi'ah, hadis nomor 168. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqatun, hadis Bukhari dan Muslim. Wa fi labzin, dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim saja, illa zakatal fitri fir raqiqi. Kata Rasulullah, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim terhadap hamba sahaya yang dia miliki dan kuda yang dia miliki. Berarti di sini Rasulullah menjelaskan kalau seorang muslim punya hamba sahaya atau budak, ya, sebanyak apapun budak dia, selama budak itu tidak diniatkan untuk diperjualbelikan, maka tidak terkena zakat. Begitu juga wala farasihi, tidak ada zakat bagi seseorang yang memiliki kuda, walaupun kudanya kuda yang mahal, walaupun kudanya banyak. Nah, ini menjadi dalil ikhwah, tidak ada zakat terhadap kendaraan yang kita pakai, walaupun mobilnya mobil mahal gitu ya, mobil Lamborghini kah, mobil Ferrari kah, mobil Mercedes-Benz kah, selama mobil itu tidak diniatkan di awal dia beli untuk diperjualbelikan atau untuk disewakan, maka mobil tersebut tidak terkena zakat. Nah, ini diantara harta-harta yang tidak ada zakatnya. Dan ini jadi dalil ikhwah, ketika kita mengamalkan suatu amalan butuh kepada dalil, bukan akal logika. Karena kalau kita gunakan akal logika, nggak masuk akal. Ini kan mobilnya mewah, masa nggak kena zakat?
Sementara kemarin kita jelaskan unta saja, sapi saja, atau kambing saja dia ada zakatnya. Maka ini menunjukkan kita mengamalkan sesuatu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pemahaman akal. Karena kalau kita memahaminya dengan akal, berarti nggak adil dong. Masa orang punya mobil Lamborghini gitu ya, berapa harganya Lamborghini? Ya, berapa M? Ya, sekian M lah. Dibandingkan dengan orang yang punya apa? Kemarin zakatnya unta berapa? Nisabnya 5. Zakatnya kambing berapa? 40 ekor. Zakatnya sapi 30 ekor. 30 ekor sapi nyampe nggak 1 M? Nyampe tidak? Nggak nyampe. Tapi kok bisa kena zakat? Karena ada dalilnya gitu. Yang Rasulullah mewajibkan zakat kepada 3 jenis binatang ternak ini. Kambing, sapi, dan juga unta. Tapi ada orang punya kuda misalnya, dia beli kudanya 1 M. Kena zakat atau tidak? Tidak. Karena kenapa? Dalil tidak menyebutkan yang namanya kuda ada zakatnya. Ini menunjukkan apa, ikhwah? Cara kita mengamalkan amal ibadah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal logika, bukan berdasarkan ini masuk akal atau tidak, bukan berdasarkan perasaan. Tapi lihat, ketika itu ada dalilnya, diperintahkan Rasulullah keluarkan zakatnya, walaupun secara nilai nggak terlalu besar, tetap kita wajib mengeluarkannya. Sebaliknya tadi, ternyata kudanya kuda mewah, harganya miliaran. Ada mobil-mobil yang juga dia mewah, harganya miliaran. Tapi kenapa kok nggak kena zakat? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan kendaraan tersebut diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, ini pentingnya kita senantiasa bersandar pada dalil, bukan kepada akal logika, bukan kepada perasaan, karena akal, logika, perasaan itu bukan dalil, nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi yang dijadikan hujjah dalil-dalil yang menyebutkan bahwa harta tersebut wajib dizakatnya. Baik, kita ambil ada pengecualiannya di sini. Illa zakatal fitri fir raqiq, kecuali hamba sahaya itu dikenai zakat kalau itu zakatnya berupa zakat fitri. Jadi kalau zakat mal, hamba sahaya nggak dikenakan zakat, karena dulu hamba sahaya atau budak diperjualbelikan. Kalau ada orang punya budak 100 pun, dia nggak kena zakat. Kecuali tadi apa? Dia kenanya zakat fitri. Karena ada dalil lain yang menjelaskannya. Kata Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri, sa'an min tamar, 1 sa' dari kurma, sa'an min bur, 1 sa' dari gandum, lidzakari wal unsa, baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia dewasa atau masih kecil, baik dia hamba sahaya atau orang merdeka. Karena jelas ini ada dalilnya. Kalau zakat fitri, budak wajib ditanggung pembayarannya oleh siapa? Oleh tuannya. Nah, ini jadi dalil juga ya. Sebagian ulama tidak mewajibkan sih, tapi menganjurkan. Kalau kita punya khodimah, pembantu, pelayan yang membantu di rumah kita, tidak sampai wajib ya, tapi dianjurkan kita yang bayarkan zakat fitrahnya. Ya, karena dia melayani dan membantu kita. Tapi kalau budak, dia hukumnya wajib, tuannya yang membayarkan zakat fitrinya. Ya. Baik, kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama,
anna zakata la tajibu fil abdi alladhi lil khidmati wal farasil mu'iddati lirukubi. Sesungguhnya zakat mal, zakat harta ya, tidak diwajibkan apabila seseorang memiliki budak atau hamba sahaya yang itu digunakan untuk membantunya saja, bukan untuk diperjualbelikan, maka nggak ada zakatnya. Begitu juga tidak ada zakat bagi seseorang yang memiliki kuda kalau kuda itu hanya digunakan untuk dia kendarai saja. Dan ini jadi dalil ya, semua barang yang kita miliki yang itu hanya untuk kita gunakan saja, apakah itu perkakas, sofa, mebel, rumah, ya, kemudian kendaraan, selama itu dari awal kita beli nggak diniatkan untuk diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya, hanya untuk dipergunakan saja. Kecuali nanti tentang zakatul huli, zakat perhiasan, perhiasan yang dipakai oleh wanita itu baru memang ulama berbeda pendapat apakah ada zakatnya atau tidak. Tentang zakat perhiasan nanti kita bahas. Qala Ibnul Qayyim fi Tahdhibus Sunan, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tahdhibus Sunan, innama saqatatis sadaqatu 'anil khayli wa raqiqi idza kanat lil khidmati wa ruku. Sesungguhnya gugur kewajiban zakat bagi orang yang memiliki kuda, bagi orang yang memiliki hamba sahaya atau budak, apabila hamba sahaya itu hanya untuk membantunya saja dan kuda itu hanya untuk digunakan sebagai kendaraan saja. Fa amma ma kana minha litijarati fa fihi zakatu fi qimatiha. Adapun bila keduanya, budak dan kuda itu dipergunakan untuk diperjualbelikan, diperdagangkan, baru dia terkena zakat hartanya. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, anna zakatal fitri wajibatun lil abdi mutlaqan. Sesungguhnya zakat fitri wajib bagi hamba sahaya secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Sawa'un kana lil khidmati am lit tijarati. Apakah hamba sahaya itu ya digunakan untuk membantunya saja atau dia gunakan untuk diperjualbelikan, sama. Tuannya wajib membayarkan zakat fitri untuk budak tersebut. Makanya disebutnya secara mutlak ya. Yang ketiga, anna kullama a'adda lil isti'mali wal iqtina'i la tajibu fihi zakah. Adapun segala harta atau barang yang itu hanya untuk digunakan saja atau itu sebagai penunjang saja, maka dia tidak terkena wajib zakat. Karena kenapa? Prinsipnya harta yang terkena zakat itu ikhwah apabila harta itu berkembang. Kalau harta itu tidak berkembang, maka tidak terkena wajib zakat. Kecuali tadi ya, dalam masalah perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita, apakah itu anting, apakah itu gelang, apakah itu kalung, ada zakatnya atau tidak, itu para ulama berbeda pendapat. Mau disebutin pendapatnya atau enggak? Ada dua pendapat tentang zakat perhiasan yang dipakai oleh wanita. Pendapat pertama mengatakan tidak ada wajib zakatnya. Tidak ada wajib zakatnya. Ini pendapatnya mayoritas ulama.
Mayoritas ulama di sini maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka berpendapat tidak ada zakat untuk perhiasan yang dipakai wanita. Karena mereka berdalil dengan perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat disebutnya hadis apa? Hadis mauquf. Ada perkataan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang beliau berkata, "Laisa fil hulli zakatun." Tidak ada zakat dalam perhiasan yang dipakai. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian ulama dari mazhab Hambali. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Albani, Syekh Utsaimin juga, beberapa ulama kontemporer, mereka mengatakan tetap wajib ada zakatnya. Dalilnya cukup kuat memang ini. Anda sebutkan dalil-dalil hadisnya. Yang pertama, hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya, wa an jaddihi, dari kakeknya, qala, dia berkata, anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalizatan min dhahabin faqala laha atu'tina zakata hadha qalat la qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawmal qiyamati siwaraini min nar qala fakhala'atuhuma fa'alqathuma ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jalla wa li rasulihi. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i yang dihasankan oleh Syekh Albani dari Amr bin Shu'aib, dari kakek beliau berkata, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, dan wanita itu membawa anak perempuannya. Ternyata anak perempuan tersebut memakai gelang yang besar dari emas di kedua tangannya, kanan dan kirinya, dua gelang dari emas. Kemudian Rasulullah tanya, atu'tina zakata hadza, apakah engkau sudah keluarkan zakatnya? Maka orang tua itu mengatakan, belum. Maka Rasulullah berkata, apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka? Akhirnya anak itu melepaskan gelangnya dan dia katakan, ini dua-duanya untuk Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang mengatakan wajibnya zakat perhiasan. Tapi tetap ya, kalau sudah mencapai apa? Nisab. Nisabnya emas berapa kemarin? 85 gram. Kalau dia punya perhiasannya perak, nisabnya berapa? 595 gram. Jadi tetap perhiasannya nyampe nggak 85 gram? Kalau nyampe, wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak sampai, baru nggak wajib zakat. Ya. Dalil yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhaltu ana wa khalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha aswiratun min dhahabin faqala lana atu'tina zakatahu qalat faqulna la qala ama takhafatani an yusawwirakum Allah aswiratan min narin addiya zakatahu. Kata Asma binti Yazid, aku pernah masuk menemui Rasulullah bersama bibiku. Saat itu bibiku memakai beberapa gelang dari emas. Kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau sudah keluarkan zakat gelang kamu ini?
Maka mereka menjawab, belum wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kembali berkata, tigakkah kalian takut kalian nanti akan dipakaikan gelang dari api neraka? Kemudian kata Rasulullah, keluarkan zakatnya. Jadi wallahu a'lam ya. Kalau melihat dalil-dalil yang disampaikan, maka dalil yang lebih kuat, zakat perhiasan itu wajib dikeluarkan. Tapi tadi kalau sudah mencapai nisab, ya, berarti kalau orang perempuan dia punya kalung gelang, ya, itu sampai lebih 100 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berupa apa? Nilainya saja, ya, berupa nilai, berarti berupa uang yang dia keluarkan dari zakat perhiasannya. Kemudian faidah yang keempat, ma taqaddama min kauni zakati la tajibu illa fil malin nami huwa ma'khudh alladzina la yujibuna zakat fil hulli al mu'idda lil isti'mal wa huwa ma'khudhun jayyid. Nah, ini kata beliau telah dijelaskan sebelumnya, harta yang terkena zakat adalah harta yang bisa berkembang. Adapun harta yang tidak bisa berkembang, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Kecuali, nah, dijelaskan sama beliau, dalam masalah perhiasan yang dipakai wanita. Kalau beliau pun lebih menguatkan di situ ada zakatnya, berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan harta-harta yang wajib dizakatkan dan harta-harta yang tidak terkena wajib zakat. Lanjut, al-haditsut tasi'u was-sittun ba'dal mi'ah. Hadis nomor 169. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa firikazil khumusu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, hewan ternak yang terlepas maka tidak ada tanggungan baginya. Orang yang bekerja menggali sumur maka tidak ada tanggungan baginya. Barang tambang maka tidak ada tanggungan baginya. Dan harta rikas, harta rikas itu harta dari perut bumi yang ditemukan dan memiliki tanda-tanda dia adalah harta peninggalan masa jahiliyah. Itu disebut harta rikas. Ulangi ya, harta rikas adalah harta yang tersembunyi di mana? Di dalam perut bumi. Apakah dia berupa uang emas, dinar, dirham, ya, kepingan-kepingan emas yang dia memiliki tanda. Apa tandanya tadi? Ini adalah peninggalannya masa jahiliyah. Maka bagi harta rikas ini ada wajib zakat. Berapa zakatnya? 1/5. Berarti 1/5 dari yang ditemukan itu harta rikasnya. Misalnya yang dia temuin kepingan-kepingan emas 1 peti, yang di situ ada tanda, oh ini kayaknya uang logam masa jahiliyah sebelum Islam datang. Maka dia keluarkan tuh 1/5. 1/5 berapa persen? 20%-nya.
apa yang dikeluarkannya langsung dari yang dia temukan itu. 1/5-nya dia pisahkan, 20%-nya dia pisahkan, adapun sisanya jadi milik orang yang menemukannya. Nah, ini kalau hartanya harta rikas. Ingat tadi ya, harta rikas itu bukan sekedar barang temuan. Karena kalau kita pernah jelaskan ya, barang yang ditemukan itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan luqotoh. Luqotoh itu barang yang ditemukan, apakah itu di atas bumi atau di dalam perut bumi, tapi dia ditemukannya di tanah yang berpenduduk atau di jalanan yang jalanannya itu sekitarnya ada penduduk-penduduknya. Maka itu disebut dengan luqotoh. Kita pernah bahas kalau barang itu luqotoh dan barang itu bernilai berharga, maka dia nggak boleh diambil jadi milik orang yang menemukan sampai diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun tidak ada yang mengambilnya, baru barang itu jadi milik orang yang menemukannya. Tapi ingat ya, kalau barang itu berharga dan barang itu bukan barang yang cepat expirednya. Beda kalau yang antum temukan barang yang nggak berharga, barang yang dia juga cepat expirednya. Misalnya antum nemuin di jalan 1 buah bakwan goreng. Ya, boleh nggak langsung antum makan? Boleh. Karena kenapa? Dia cepat expired. Ada nggak orang kehilangan bakwan 1 dia nyari-nyari? Ada nggak itu? Hah? Nggak ada kayaknya ya. Maka itu dianggap nggak berharga ya. Makanya menurut ulama boleh yang seperti itu langsung dimakan. Karena kenapa? Karena kayaknya mustahil orang akan mencarinya lagi gitu. Kalau cuma tadi 1 buah bakwan yang jatuh, atau misalnya 1 biji jeruk, bukan 1 ini ya, 1 buletan, masa 1 isi jeruk dia jatuh, kemudian antum temukan, boleh langsung dimakan? Boleh, karena itu dianggap tidak berharga dan cepat expired. Adapun yang kita maksud tadi barang luqotoh, barang yang ditemukan dan dia punya nilai berharga. Ya, dia punya nilai berharga dan itu wajib diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun nggak ada yang ngambil, baru boleh jadi milik pemiliknya. Kecuali, karena sudah sering jelaskan ini, antum nemuin barang hilang di tanah haram, di Mekah atau Madinah. Selama di tanah haram antum nemuin barang, maka selama-lamanya nggak bisa jadi milik antum. Itu keistimewaan tanah haram. Kata Rasulullah, wala yultaqatu iltiqatuha, nggak boleh diambil barang temuannya kecuali untuk mengumumkannya saja. Tapi kalau sebagai dia jadikan itu sebagai miliknya, haram hukum, nggak boleh dia ambil. Ya, nah, makanya ada kekhususan kalau kita berada di tanah haram. Pohonnya, batang pohonnya nggak boleh kita rusak. Kalau itu memang pohon yang tumbuh secara liar. Burungnya, hewan buruannya nggak boleh kita usir. Termasuk barang temuannya nggak boleh kita ambil jadi milik kita. Nah, ini kekhususan kalau berada di tanah haram Makkah atau Madinah Al-Munawwarah. Ya, makanya di sana ada yang petugas khusus itu, yang dia bagian mengumumkan barang-barang yang hilang. Ya, makanya jarang nih ada orang kehilangan sesuatu
ya, dia nggak dapetin lagi itu jarang, ya. Karena dapetin beberapa jemaah yang dia kehilangan dompet, balik lagi tuh ada di bagian pengumuman. Karena orang tahu hukumnya, kalau dia nemuin barang di tanah haram, nggak boleh jadi miliknya selama-lamanya. Kewajiban dia adalah mengumumkannya. Ya. Nah, ini jenis harta pertama kalau kita temukan di mana ini? Di tanah atau jalan yang berpenduduk. Maka itu disebutnya apa? Luqatah, barang temuan. Adapun yang kedua, barang ditemukan di tanah yang tidak berpenduduk atau di jalanan yang enggak ada penduduknya. Maka itu disebutnya kanzun. Ya. Kalau kanzun sama, tidak ada zakatnya. Dan itu boleh langsung diambil? Boleh, karena ditemukannya tidak di tempat yang berpenduduk. Yang ketiga ini yang kita bahas tentang masalah rikas. Harta yang ada dalam perut bumi dan dia memiliki tanda adalah harta peninggalan masa jahiliyah. Ketika seseorang menemukan harta tersebut, maka cukup dia keluarkan zakatnya 1/5, setelah itu sisanya jadi miliknya. Ya. Makanya sebagian ulama menyamakan harta rikas ini seperti tebusan saja. Ya. Karena seperti tebusan faid itu kan 1/5. Bagian untuk mereka yang mendapatkan faid, harta tebusan dari orang-orang kafir. Dan kemudian juga harta rikas ini ketika dikeluarkan zakatnya, menurut pendapat mayoritas ulama, harta zakat dari rikas ini tidak digunakan untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa aja 8 golongannya? Fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, kemudian gharib, orang yang terlilit hutang, kemudian fi sabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, musafir, satu lagi hamba sahaya. 8 kan? Nah, untuk harta rikas ketika dikeluarkan zakatnya itu bukan untuk 8 ini kata mayoritas ulama, tapi untuk digunakan kemaslahatan umum saja. Nah, ini bedanya harta rikas dengan harta zakat-zakat yang lainnya. Walaupun menurut sebagian ulama tetap dipergunakan untuk 8 golongan ini. Ya, tapi pendapat lebih kuat wallahu a'lam, harta rikas ini setelah diambil zakatnya 1/5 20%, maka dia dipergunakan untuk kemaslahatan umum saja. Ya. Baik, kita jelaskan satu persatu faidah-faidah dari hadis ini. Ma yukhadhu minal hadis, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Annahu la dhamana fil bahimati idza lam yakun sahibuha mutasarrifan fiha aw lam yursiluha lailan. Tidak ada jaminan atau ganti rugi dari seseorang yang dia binatangnya terlepas tanpa kontrol darinya, tanpa dia mengetahuinya, atau tanpa dia lepaskan itu di malam hari. Tadi lafaz hadisnya apa? Wal ajma'u jubarun. Tidak ada tanggungan dari hewan yang dilepaskan. Nah, ini ulama beda pendapat banyak sekali. Kalau ada orang punya hewan ternak, dia lepaskan di siang hari, dan hewan ternak itu tidak memiliki tabiat untuk merusak. Ada nggak hewan ternak yang nggak punya tabiat untuk merusak?
Ada tidak? Apa? Hah? Ada nggak hewan ternak yang dia nggak punya tabiat untuk merusak? Ada tidak? Atau semua hewan ternak punya tabiat merusak? Ya, Anda baca penjelasan ulama, mereka membedakan ada hewan ternak yang dia nggak punya tabiat merusak, kemudian dilepas oleh pemiliknya, dan dilepasnya di siang hari. Kemudian ternyata hewan ternak tersebut mendatangkan kerusakan kepada orang lain. Apakah dia wajib menggantinya? Berdasarkan hadis ini, dia nggak wajib menggantinya. Karena hewan tersebut tadi apa? Nggak punya tabiat untuk merusak. Yang kedua, dia keluarnya di siang hari. Karena di siang hari itu biasanya orang masih dalam keadaan menjaga lahan-lahan mereka. Tapi kalau itu dilepasnya di malam hari, baru pemiliknya wajib ganti rugi. Paham nggak antum? Ya, ini kalau hewannya apa? Nggak memiliki tabiat untuk merusak. Tapi kalau hewan tersebut punya tabiat merusak, sapi gitu ya, kambing ya, yang dia sengaja dilepas ya, kemudian merusak lahan orang lain ya, baik siang hari maupun malam hari, mayoritas ulama tetap berpendapat dia wajib menggantinya. Tapi kalau jenis pertama tadi, hewan ternak yang dia nggak punya tabiat merusak, tapi ternyata dikeluarkan di siang hari, tiba-tiba merusak, ya, maka menurut pendapat sebagian ulama ya, itu tidak wajib menggantinya. Berdasarkan hadis ini, al-ajma'u jubarun, hewan ternak yang dilepas tidak ada tanggungan baginya. Ya, tapi tadi dirinci ya. Rinciannya tadi, hewan tersebut punya tabiat merusak atau tidak. Kemudian hewan tersebut dikeluarkannya siang hari atau malam hari. Kalau dilepaskannya malam hari, ulama sepakat dia wajib ganti. Ada orang punya hewan ternak kucing, ya, kemudian dia lepas kucingnya di malam hari. Kemudian akhirnya kucingnya merusak tanaman orang lain, maka ulama sepakat itu wajib diganti. Ya, kucing itu punya tabiat merusak nggak? Hah? Punya tabiat. Berarti apa dong hewan yang nggak punya tabiat merusak? Gitu? Hah? Kelinci, kelinci punya tabiat merusak tuh. Punya juga. Hah? Apa hewan yang nggak punya tabiat merusak? Hah? Burung, burung punya tabiat merusak tidak? Nah, Anda nggak tahu. Ulama merincikan seperti ini. Kalau hewan itu memang nggak punya tabiat merusak dan hewannya dilepas di siang hari ya, bukan di malam hari, dan dia kemudian merusak, itu tidak ganti rugi pemiliknya. Tapi kalau dilepaskannya di malam hari, ulama sepakat itu dia wajib menggantinya. Ya. Nah ini faidah yang pertama ya, hewan ternak yang dilepas dan dia tidak melepasnya di malam hari, maka tidak ada tanggungan bagi hewan ternak yang dilepas tersebut. Apabila memang pemiliknya tidak mendampingi hewan tersebut, artinya hewan tersebut ya sudah dilepas begitu saja. Tapi kalau ternyata dia merusaknya dalam keadaan pemiliknya memang dampingi hewan tersebut, nah itu baru dia wajib menggantinya. Ya, ada orang misalnya lagi ngangon ya, ngangon kambing, nggak taunya kambingnya nyeruduk mobil,
padahal lagi diangon, baru itu wajib ganti karena dia dalam keadaan apa? Didampingi oleh pemiliknya. Ya. Nah ini berkaitan dengan masalah hewan ternak yang dilepas. Ya, berarti kalau dia nggak punya tabiat merusak, dilepasnya di siang hari bukan di malam hari, maka kalau dia merusak tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Yang kedua, al-bi'ru jubarun. Orang yang dia bekerja menggali sumur tidak ada tanggungan baginya. Paham nggak antum maksudnya? Ada orang disewa untuk bikin galian sumur. Ternyata ini dia kerjanya secara sukarela ya, bukan karena dia dipaksa, tapi ya nggak apa-apa, nanti saya kasih upah ya. Nah dia kerja, qadarullah ternyata ya, katakanlah dia lagi gali sumur tersebut, tiba-tiba ada angin, ada badai yang akhirnya dia jatuh ke sumur tersebut dan dia mati. Maka orang yang menyewanya dalam hukum Islam dia nggak wajib mengganti kerugian orang ini. Ya, paham nggak antum? Ya, ini dalam masalah seseorang dia bekerja menggali sumur. Ya, berdasarkan hadis ini, wal bi'ru jubar. Ya, jadi kalau dia sudah disewa bekerja gali sumur, kemudian terjadilah kecelakaan, terjadilah musibah yang menimpa tukang gali sumur ini, secara hukum fikih dia tidak terkena wajib ganti orang yang menyewanya. Kalau tadi ya, dia bekerjanya bukan karena dipaksa. Ya. Ini kita bicara hukum ya, bukan bicara etika, Ibu. Bedakan antara hukum dengan etika atau adab. Kalau hukum mengatakan itu boleh, maka secara etika belum tentu etis. Contoh, orang tua antum punya hutang. Secara hukum, anaknya wajib membayarkan hutangnya dari uang anak itu atau tidak? Wajib nggak anaknya bayarin hutang orang tuanya? Nggak ada kewajiban secara hukum. Tapi kalau secara etika gimana? Masa orang tuanya nggak dibayarin hutangnya? Bisa bedain antum mana hukum mana etika. Secara hukum nggak ada kewajiban, orang tua yang ngutang kok anak yang harus bayar, nggak ada. Ya, dan secara hukum fikih tegas, kalau orang tua yang punya hutang nggak ada kewajiban anak dia bayarin dari uangnya. Ya orang tua itu yang harus bayar sendiri. Tapi secara etika yang nggak etis gitu. Masa kita biarin sih orang tua kita punya hutang dan kita nggak bayarkan? Kan kasihan, karena orang kalau dia meninggal masih memiliki hutang, maka dia harus bayar dengan pahala-pahala amal soleh. Nah ini bedakan nih antara hukum dengan secara etika. Ya, sama seperti anak katakan ya, dalam hukum seorang anak dia terlahir dari hasil zina, apalagi kalau anaknya perempuan yang lahir dari hasil zina, bapaknya kan nggak bisa jadi wali nikahnya, kemudian anak itu juga nggak berhak dapat warisan. Ya, ini kalau kita bicara hukum. Ya, tapi kalau kita bicara ya etis tidak etis, ya tentu ada rasa kasihan di sana. Rasa kasihannya gimana? Ya dia nggak bisa dapat warisan, tapi mungkin bisa diberikan wasiat saja. Ya, ada laki dan perempuan, dia zina, akhirnya hamil duluan sebelum nikah. Anaknya tersebut itu kan anak hasil zina yang tidak sah secara syariat, walaupun secara biologis iya. Tapi ulama menjelaskan nggak boleh ayahnya jadi wali nikahnya, termasuk juga dia nggak berhak dapat warisan walaupun hidup bareng tuh bapak dan anaknya.
Tapi dia kalau meninggal nggak dapat mewarisi anaknya tersebut. Nah, ini sebagai konsekuensi zina itu berarti, ya. Makanya kalau kita berikan pemahaman masyarakat, zina itu begitu mengerikan. Kalau anak itu hasil zina, nggak boleh bapaknya jadi wali nikahnya. Yang harus jadi wali nikahnya adalah wali hakim. Dan anak itu nggak berhak dapat warisan. Ya. Tapi cukup ikhwah, sudah masuk sholat isya. Sampai isya dulu saja ikhwah ya, kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.